Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad dan nanti referensinya dari kitab Tazkiyatun Nafsi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Pak Abdul Hamid, kemudian Bu Mimi juga sudah kelihatan, kemudian Teh Mimin juga sudah siap-siap untuk hadir, Bu Maya Saroh juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu, amin. Gimana Bu Maya, sehat ya? Kemudian Pak Muhammad juga sudah siap hadir, sudah menyapa kita ya. Masya Allah. Pak Haji Dede juga sudah hadir ya beliau. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Yai, Bandung hadir. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji, udah ketemu makolahnya? Jadi di kitab itu ada tulisan di tengah, ada tulisan di pinggir. Nah itu yang di copy, yang dipoto kirim ke saya, yang tulisan yang di pinggir ya. Insya Allah. Nanti ketemu. Kemudian Pak Saimur Sidik juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Gimana Pak saya? Sehat Pak saya? Lama nggak kelihatan nih Pak saya nih. Pak Muhammad sehat selalu. Masya Allah sehat ya Pak Muhammad ya. Kemudian Bu Omah Nisa. Assalamualaikum Guru Wilujeng Enjing. Masya Allah. Sehat ya Bu Omah ya. Bu Omah Nisa. Bener tadi ya. Pak saya alhamdulillah lama nggak ikut. Nah, kemana nih Pak saya? Sepertinya sibuk terus ya. Mudah-mudahan kesibukannya mengandung keberkahan. Mengandung. Bu Un juga sudah hadir tadi, kelihatan ya sang ciriwis kita. Gimana Bu Un, sehat Bu Un? Masya Allah. Mahfudho Cipinang juga hadir, alhamdulillah sehat. Mahfudho ya, sehat selalu. Ustadz Azhari juga siap bergabung, alhamdulillah. Baskot KM29, alhamdulillah nih beliau nih istiqomah ya, Masya Allah. Sehat ya, Baskot KM29. Sate. Om Anissa, alhamdulillah sehat Guru, berkat doanya, alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya Omah ya. Baskot KM29, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Baskot KM29. Kemudian Ahmad Azhari, Ustadz Azhari juga sudah hadir. Dapat ngaji lagi, izin mengikuti Ustadz. Siap. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Kemudian Baskot KM29, alhamdulillah. Gimana satenya? Rame tentunya ya. Masya Allah. Kapan-kapan nanti Pak Haji Mamat mampir pastinya kalau lewat sana ya, Baskot. Masya Allah, mudah-mudahan semakin terjalin silaturahminya ya, Masya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad dan nanti ada referensi dari Tazkiyatun Nafsi ya. Kemudian Pak Saimur Sidik mohon doanya yang sudah istiqomah. Semoga saya bisa mengikutinya. Amin. Kemudian Rizko. Pak Rizko. Cinyawang. Cilacap. Derek Ngaus Yai. Mangga Cinyawang ya. Rizko. Pak Rizko ini alhamdulillah sudah
Istiqomah dari kemarin. Nok Musna juga hadir, Masya Allah. Assalamualaikum, ikut ngaji Yai, monggo. Kemarin kemana nih Nok Musna? Sepertinya waktu Jumat tidak hadir ya. Mudah-mudahan sehat selalu Nok Musna. Kang Abdul Papua juga sudah hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum Yaiku, semoga sehat selalu, Alhamdulillah. Gimana nih Kang Abdul, sehat ya? Pak Muhammad, amin, amin. Bu Mimi tadi sudah hadir mana ya? Munadia Khira juga sudah siap bergabung ya. Beliau sudah menyapa kita sambil berangkat ke tempat wudhu ya. Beliau mau wudhu dulu sepertinya. Sehat selalu Bu Haji Hani ya, Masya Allah. Sang dermawan kita dari Purwakarta, Masya Allah. Sehat selalu ya Bu Haji ya. Dengan suami tentunya ya, sehat selalu. Nokuzma iya Yai ke Semarang, Yai silaturahmi teman saat di SKKP Yai. Oh Masya Allah. Sehat selalu ya, mudah-mudahan temannya. Mamah juga siap ngikutin nih, Mamah. Sehat selalu ya Mah ya. Kemudian siapa nih? Cep Kiki ya, Cep Kiki. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cep. Sambulihna Cep, sehat. Nok Musna juga amin. Munadia Khira Bu Haji Hani, amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, Cep Kiki, Alhamdulillah. Kita mulai ya, insya Allah ya. Sudah terlalu siang ini, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Kita mulai ya. Kalau tidak salah kemarin sampai mana nih? Wal ibadatu ya. Sepertinya ini ya. Atau ada sebelumnya. Ada yang masih ingat? Pak Supri ini kebetulan belum hadir beliau ya. Masya Allah. Siapa nih yang masih ingat nih? Kada, Ustadz Azhari kada. Oh iya, kada sebelumnya berarti ya. Oh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Yus juga sudah mau hadir nih, siap-siap. Nah ini dia sang ceria kita dari Tasik. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu, sehat Bu Wiwin, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Murah rizkinya, dompetnya semakin tegel. Dompetnya semakin tebel karena rajaban. Masya Allah. Kemudian siapa nih? Cep Kiki amin begitu. Bu Wiwin alhamdulillah sama Pak Ustadz juga. Masya Allah Bu, luar biasa. Abah Oji juga assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah, Masya Allah. Saya senang kalau Abah pakai baju putih, Masya Allah. Kelihatan sehatnya Bah, Masya Allah. Sehat selalu ya Bah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai nih. Nunggu Pak Supri nih, belum kelihatan nih Pak Supri kemana nih. Abah Oji udah hadir nih, alhamdulillah. Kaza min Abi Ali Daqaiqi rahimahullahu ta'ala. Ini ya. Kaza ini sebetulnya masih lanjut kemarin ya, ini kelewat ini. Abah Uji alhamdulillah sehat. Cing Ato juga hadir nampaknya ya, Masya Allah. Gimana Cing, sehat Cing? Sehat selalu ya Cing Ato ya. Jadi kada ini adalah hal ya. Masih lanjut dengan yang kemarin. Jadi kalau diartikan tuh kada hale kaya mengkono-mengkono begitu. Jadi yang demikian itu begitu Ustadz Azhari ya, barangkali bingung kayak mengkono-mengkono tenaon. Jadi kada hal ya. Min abi, minnya huruf jar, abi majrur yang dijerkan dengan iya karena asmaul khomsah
gitu. Wahwa mudhof aliyin mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasroh yang bertanwin begitu. Ad-daqoqi ini naatnya ya. Gitu. Jadi rahimahullahu ta'ala. Rahimahnya fi'il madi, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan doma ta'ala kalimat i'tirodiyah. Begitu. Jadi demikian itulah atau demikian min abi aliyid daqoqi gitu. Jadi dari maksudnya penjelasan yang ini yang sebelumnya itu dari Abi Ali ad-Daqaq begitu rahimahullahu taala. Nah, itu yang kemarin ya berarti ya. Time Iswar juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, izin melipir, monggo. Masya Allah, Time Iswar. Mr. AZ juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Mr. AZ. Pak Iskandar juga hadir, alhamdulillah. Pakai love ya. Siap Pak Iskandar, mudah-mudahan Pak Iskandar bisa istiqomah ya. Oke, sekarang kita mulai materi yang barunya ya. Mr. AZ, alhamdulillah. Wa tabarakallah, amin. Berikutnya adalah wal ibadatu. Wawanya masih atof, al ibadatu ma'tuf, atau boleh juga langsung al ibadatu mubtada. Begitu ya, yang dirofakan dengan dhammah. Nah, baru di sini ada penjelasannya. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana Bu Mimi, sehat ya Bu? Mas Endan juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Mas Endan ya, Masya Allah. Beliau ini selalu istiqomah juga ya. Kang Dendo nih sudah mulai bergabung nih. Kemana nih Kang Akungnya nih Kang Dendo? Nah, kita lanjut di sini. Wahia. Kang Dendo, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Kang Dendo. Sang dermawan kita belum kelihatan nih Kang Dendo. Wahia nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Begitu bacanya. Pak Ratno juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak Ratno? Sehat selalu ya Pak ya? Masya Allah. Kang Dendo lah, udah lama ya di saya baru FYP. Masya Allah. Baru Kang Dendo. Bu Mimi juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu ya Bu Mimi ya, Masya Allah. Jadi yang berikutnya adalah wal ibadatu dan ibadah, begitu ya. Apa itu ibadah? Nah, begitu kan, wahia nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Jadi hiyanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Para alhamdulillah berkat doa Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin. Amin Pak Ratno, terima kasih. Pak Teguh juga hadir nih, Masya Allah. Lama nih Pak Teguh nih gak hadir live nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu, alhamdulillah. Munadi akhirnya Kang Akung lagi benerin kipas angin Ustadz. Waduh. Oh begitu. Pak Jimmy Palu juga hadir, alhamdulillah ya Masya Allah. Assalamualaikum, saged ngaji, alhamdulillah. Teh Mimin juga hadir, alhamdulillah. Nur Mufid, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Kang Ronidas juga hadir, alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz Azhari, sehat Pak Teguh. Tuh Pak Teguh nih dapat sapaan dari Ustadz Azhari nih. Iya lama nih Pak Teguh. Teh Mimin telat Pak Yai, kemana nih Teh? telat live-nya. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Supri sehat selalu. Muter-muter terus, oh begitu Teh Mimin. Pak Hamid 60, assalamualaikum, mohon bergabung, Masya Allah. Sehat Pak Hamid, seger Pak Hamid. Azhar Abdullah juga hadir, alhamdulillah hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin ya robbal alamin. Itu sapaan Azhar Abdullah. Kang Dendo, setrap Yai. Siap. Yuk kita lanjut ya. Jadi apa itu ibadah? Pak Teguh, alhamdulillah. Ustadz Azhari, alhamdulillah. Pak Azhari, gimana kabarnya juga Pak Azhari? Nah itu disapa kembali nih Ustadz Azhari.
Baik katanya. Pak Bin 60 sehat Pak Yai. Moga Pak Yai sehat juga. Alhamdulillah Pak Hamid. Ya. Bu Wiwin mana nih suaranya Bu? Udah siap Bu? Siap ngaji Bu? Hiyanya domir munfasil kalau di awal dia jadi mubtada ya. Maka dibaca khobar. Nihayatu. Khobar yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Ta'zimi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Para Rafri juga hadir, alhamdulillah. Bu Wiwin ada, mau fokus, siap. Masya Allah. Tadi Pak Irfan ya. Pak Irfan, terima kasih Pak Irfan. Semoga berkah selalu. Jadi ibadah itu apa? Begitu kan? Hiya, dia adalah. Nah begitu ya. Nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Nah, ini Pak Bagio kelihatannya mau hadir nih beliau nih. Masya Allah. Kemana aja nih Pak Bagio? Masya Allah. Ayo hadir Pak Bagio. Baru ngintip Pak Bagio nih belum masuk ya. Masya Allah. Jadi ibadah itu apa? Nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Puncaknya. Nah begitu ya. Kalau idofa boleh diartikan puncak. Azhar belum, maaf Tuan Guru. Nggak sempet ngaji pekan lalu. Iya kemana nih? Mudah-mudahan sehat selalu Azhar Abdullah ya. Mudah-mudahan hari ini bisa ikut terus ya. Jadi nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Nihayatu itu puncaknya. Begitu ya. Ta'zimillah. Nah gitu. Jadi puncak pengagungan. Puncak pengagungan kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah ya. Jadi ibadah itu adalah hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Jadi puncak keagungan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Mbak Erlina Siti juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Erlina. Kang Akung juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waduh, ketinggalan. Belum Kang, siap Kang. Katanya habis benerin kipas katanya. Kata Bu Nadia Akhira. Mbak Erlina Siti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan semuanya. Ya, alhamdulillah. Mbak Erlina sehat. Kemudian Nurul Hidayat juga sepertinya mau hadir ya. Zafran, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung ketawa ya, ketahuan habis benerin kipas. Jadi ibadah itu adalah hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Nah, baru di sini khobar dari al-ibadatu. Khairu bido'atin. Khairu khobar yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Bido'atin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Awas ya, bido'atin bukan dua kata ya. Bido'atin satu kata Kang Dendo. Bukan binya huruf cer ya. Khairu bido'atin gitu ya. Jadi bukan dua kata. Bido'atin adalah satu kata ya. Jadi khairu bido'atin gitu. Jadi sebaik-baik dagangan. Masya Allah. Begitu Kang Dendo. Jadi ibadah itu adalah sebaik-baik dagangan. Apa yang dimaksud dengan bidoatin? Wahia, nah ini wawunya haliyah ya. Hiyanya domir munfasil kalau di awal jadi mubtada. Maka emaknya isi mausul sebagai khobarnya. Nah ini dibacanya fi'il madi majhul ya. Fi'il madi apa mudore? Mudore ya. Dia mudore. Nah, mudore majhul begitu ya. Tu'addu. Nah itu. Tu'addu. Jadi dibaca fi'il mudhari majhul. Tu'addu. Ya, dipersiapkan boleh diartikan begitu ya. Litijaroti. Nah, linya huruf cer, at-tijaroti majrur yang dijerkan dengan kasroh.
minal mali, minya huruf cer, al mali majrur yang dicerkan dengan kasro, begitu ya. Jadi tu'addu litijaroti minal mali. Nah, ini namanya silah mausul dari ma. Begitu ya. Oke. Jadi doatin, bidoatin itu apa? Dia adalah gitu kan, ma, sesuatu yang tu'addu, sesuatu dipersiapkan, begitu ya. Jadi naibul fa'ilnya adalah apa ya, berarti tu'addu ya, tu'addu tadi ya, kembali ke emak tadi ya, kembalinya ke emak. Jadi naibul fa'ilnya hiya berarti tu'addu litijaroti minal mali. Jadi sesuatu yang dipersiapkan untuk didagangkan minal mali berupa harta. Nah, begitu ya. Nah, lebih tepatnya gitu. Jadi dipersiapkan untuk jual beli, begitu ya. Minal mali berupa harta, begitu ya. Sofwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nyimak Ustadz, monggo. Ya. Jadi wal ibadatu, dan ibadah itu, apa itu ibadah? Wahia nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Ibadah itu adalah puncak dari pengagungan kepada Allah Ta'ala. Nah, boleh juga diartikan dari ya, idofahnya. Jadi, ibadah itu dia adalah puncak dari pengagungan kepada Allah Ta'ala. Khairu bidoatin adalah sebaik-baik perdagangan. Begitu ya. Sebaik-baik perdagangan. Apa yang dimaksud? Wahia ma tu'addu litijaroti minal mali. Keriting 05, terima kasih. Keriting 05 ya, Masya Allah. Suara saya masih jelas, Bu Wiwin. Jadi sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli berupa mal. Ya, jadi berupa harta. Begitu ya. Oke. Atau bagian dari harta. Boleh begitu ya. Jelas banget Pak Yai. Masya Allah. Keriting 05. Bu Wiwin Hidayati jelas. Oke. Siap ya. Lanjut ya. Biar saya menjelaskannya enak. Satu lagi. Wal amalus solihu khairu qaidin. Nah, ini wawanya masih atop. Al-amalu maktuf, dari matuf alainya boleh al-ibadatu, boleh kalimat sebelumnya ya. Nah, itu. As-solihu, nah ini na'at. Na'at dari al-amalu. Ya. Khairunya khobar, yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Qaidin mudhof ilaih, yang dicirkan dengan kasro yang bertanwin. Nah, jadi wal amalus solihu, amal yang soleh adalah, nah begitu kan ya, khairu, sebaik-baik, sebaik-baik qaidin. Nah, qaidin itu apa ya? Pegangan lah ya gitu ya. Pegangan ilal jannati. Pegangan menuju surga. Nah, begitu ya. Pegangan atau boleh tali lah ya. Boleh pegangan, boleh tali. Pak Mursid Afazam, sangat jelas dan bermanfaat insyaallah Yai. Syukron kafir Yai. Alhamdulillah Pak Mursid. Dan Pak Mursid istiqomah ya. Penuntun ya Ustadz, boleh lah penuntun ya. Boleh, lebih enak penuntun boleh. Jadi wal amalus solihu khairu qaidin ilal jannati. Nah, dan amal soleh itu lebih baik atau sebaik-baik ya, gitu lebih enak.
Pak Mas Duki juga hadir, alhamdulillah. Kalau dibaca Qaidun gimana Pak Ustadz? Ya nggak bisa. Sebab idofa, begitu Pak Mas Duki. Khairunya khobar, wa huwa mudof. Jadi qaidin mudof ile, begitu Pak Mas Duki ya. Ya. Jadi dibacanya idofa ya Pak Mas Duki ya. Jadi amal yang soleh itu adalah sebaik-baik pegangan. Sebaik-baik penuntun, kata Tem Iswer ya. Oke, siapa tadi yang telat? Pak Edi Mustafa juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Jadi sebaik-baik pegangan, sebaik-baik penuntun ilal jannati, ke surga. Nah, begitu. Nah, sekarang saya mau ngasih sebuah ibarat ya, begitu ya. Pak, saya mursidik, mudhof ilaihnya isim nakiro ya. Ya, qaidin itu isim nakiro. Ya. Saya mau ngasih ibarat nih Kang Dendo, Kang Akung ya, Pak Muhammad. Mana nih Pak Muhammad? Masih nggak nih Pak Muhammad? Mutawakilah, alhamdulillah hadir lagi ya, Masya Allah Mbak Mutawakilah. Assalamualaikum Tad, afwan telat. Pak Muhammad, iya Ustadku. Ustadz Azhari siap ya, saya mau ngasih ibarat nih. Ngasih ibarat begini. Seseorang yang diceritakan oleh Nabi ya, seseorang itu datang ke pantai. Siap Ustadz Azhari. Datang ke pantai, lalu jemarinya yang jentik ya, jari kelingking itu mencelupkan ke air laut, lalu diangkat. Maka tetesan air yang terbawa oleh jentik tadi atau jari kelingking tadi itu menetes. Pak Munako, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Munako. Nah, tetesan itu Bu Wiwin, itu ibarat dunia. Dan air lautnya itu adalah ibarat akhirat. Jadi dunia itu remeh. Kata Bu Wiwin, orang Sunda, remeh. Remeh itu apa, Bu? Ya. Remeh itu apa ya? Nasi ya, nasi yang jatuh ya, atau nasi yang sisa nasi gitu ya. Pak Munako alhamdulillah nok musnah cekereme. Cekereme itu apa? Remeh itu sesuatu yang kecil, makanya nasi yang jatuh. Nah itu ya Pak Supri kecil, Bu Iwin nasi yang jatuh, ya itu namanya remeh. Jadi sepertinya sesuatu yang tidak berharga ya. Jadi tetesan air baskot ya, baskot ini remeh-remeh, remah-remah. Jadi sesuatu yang jatuh tadi yang dari tetesan tangan itu, itulah nilai dunia dibanding dengan air lautan yang diibaratkan akhirat ya. Nah itu. Tetapi ingat, walaupun dunia itu remeh, Baginda Nabi menjelaskan ad-dunya mazru'atul akhirat. Bahwa dunia itu adalah ladang akhirat. Nah, sekarang kalau saya ibaratkan satu gambarannya. Seseorang yang punya sawah, kemudian dia menanam jagung misalnya. Sawah dan jagung itu mahalan mana Kang Dendo? Jempol ngomong remah. Begitu ya. Ya. Antara sawahnya dan tanamannya itu mahalan mana Kang Dendo? Nok musnah mahalan sawah. Ya. Azhar Abdullah izin Tuan Guru ngaji YouTube monggo. Pak saya mahalan sawah itu. Ayo Kang Dendo belum jawab nih. Bu Wiwin tadi udah jawab belum ya Bu Wiwin? Antara sawah dengan tanamannya itu mahalan mana? Tanamannya kalau bertruk-truk, jangan bertruk-truk, satu aja dulu Kang. Ya Kang Iswer, Time Iswer ya. Satu aja dulu, mutawakilah. Apa ini? Parkunji
kita mau beres-beres karena tadi malam ada acara. Oh begitu. Teh Mimin, sawah ditanami padi, kalau kebun ditanam jagung. Oh iya boleh deh, sawah ditanam padi. Nah sekarang antara padi dengan sawahnya tuh mahalan mana Teh? Teh Mimin ya. Tentunya padinya satu aja begitu kan, satu benih gitu. Nah, dijual beli sawah lagi. Apa itu Teh? Mahalan sawah kata Kang Akung, betul ya, mahalan sawah. Nah, kita kan lagi menjelaskan tentang ini ya. Nih, tentang ini. Wal amalus solihu khairu qaidin ilal jannah. Begitu kan ya, kita lagi jelasin ini kan ya. Sawahnya, ladangnya begitu ya kata Teh Mimin ya. Nah, sekarang dunia itu kata baginda Nabi mazru'atul akhirat. Ladang untuk akhirat. Ya. Jadi tanamannya itu adalah amal soleh. Begitu. Jadi dunianya adalah sawahnya dan tanamannya adalah amal soleh. Ternyata kalau lihat dari kalimat ini, wal amalus solihu khairu qaidin ilal jannah, bahwa amal soleh itu lebih baik ya, sebaik-baik begitu kan ya, amal soleh itu sebaik-baik apa tadi Temiswer, qaidin itu apa tadi maknanya? Penuntun ya kata Temiswer ya, penuntun ya yang menuju surga. Jadi ketika kita sholat subuh, sebelumnya ada sholat 2 rakaat yang disebut qobliyah subuh. Tapi kita lihat bagaimana nilai harga 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya bagaimana dibanding dengan dunia. Ayo. Dunia itu sawahnya, dan 2 rakaat itu adalah amalnya. 2 rakaat sebelum subuh nilai harganya lebih baik dari seisi dunia. Dunia dan isinya begitu ya. Kata anak muda khairun. Iya kan? 2 rakaat itu sebelum sholat subuh. Ketika kita mengerjakan, maka harga dari 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu artinya tanaman lebih mahal daripada sawahnya. Begitu, Temiswer. Jadi tanaman lebih mahal daripada sawahnya. Itu baru 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Tuh, begitu Nok Musnah. Bu Wiwin ya. Itu. Makanya amal soleh itu harganya lebih mahal daripada dunianya. Masya Allah. Begitu kata Pak Muhammad ya. Bu Wiwin, iya Pak Ustadz. Begitu. Ya. Makanya ketika kita beramal soleh, harus tulus, harus ikhlas begitu. Karena nilai 2 rakaat saja sebelum sholat subuh itu bernilai, berharga, atau harganya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tanamannya berbuah emas ya Pak Ustadz. Siap. Begitu. Nok Musnah kayak sawah yang jadi jalan tol, harganya jadi lebih mahal. Masya Allah, itu di dunia Nok Musnah, ya kan? Apalagi di akhirat, begitu. Ya, Cap Kiki, larang regane, larang hargane. Masya Allah, Cap Kiki. Nah begitu, ya. Makanya kita lihat dua kalimat yang barusan kita pelajari. Yang pertama adalah ibadah itu adalah, dia adalah puncak pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sebaik-baik dagangan. Jadi ibadah itu adalah sebaik
baik dagangan. Apa yang dimaksud? Dia adalah ma tu'addu litijaroti minal mal. Jadi sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli minal mal, dari harta atau berupa harta. Begitu ya. Makanya nanti kita bahas ya di tazkiyatun nafsi. Nah itu mungkin lebih dalam lagi ya. Karena tazkiyatun nafsi itu artinya pencucian jiwa. Nah itu. Jadi ibadah kita itu butuh pencucian jiwa. Ya. Nah begitu. Nanti kita bahas ya insya Allah. Yuk. Jadi balik lagi. Bahwa dunia walaupun remeh. Tapi jangan sekali-kali diremehkan. Kenapa? Karena dunia itu adalah mazru'atul akhirat. Ladang kita untuk menuju akhirat. Maka tanami dunia itu dengan amal soleh. Karena amal soleh itu adalah khairu qaidin. Sebaik-baik penuntun menuju surga. Ilal jannah. Dan ingat tadi gambaran Nabi. Bahwa gambaran dunia itu seperti tetesan air yang ada di lautan. Jadi ketika seseorang bahagia hidupnya di dunia, itu baru satu tetes Kang Aku. Itu baru satu tetes Bu Wiwin ya. Nanti lautannya itu ada di surga. Itu luar biasa itu, subhanallah. Ketika seseorang hidupnya sengsara di dunia, bahkan termiskin di dunia, lebih miskin dari Hamdan ATT begitu. Pak Hadi Waluyo, mana nih Pak Hadi Waluyo? Termiskin di dunia, itu baru satu tetes. Dibanding dengan nerakanya Allah. Munadia ketawa ya, Nok Muzda juga ketawa. Kalau sakit gigi lagunya Hamdan juga bukan. Sakit gigi mah Maggie Z. Sakit gigi kata Maggie Z katanya lebih sakit daripada sakit hati. Itu baru satu tetes Bu Wiwin. Dibanding dengan di neraka. Itu. Tuh Pak Yai apal. Apalah. Begitu Kang Dendo. Apal banget ya. Alah Kang Akung. Kang Akung masih salah nebaknya. Kok Ustadz hafal Ustadz. Ustadz Zuhairi ini komentar. Ya apalah. Ya, dulu juga pemain organ. Masya Allah Bu Wiwin serba tahu. Ya iyalah. Sekarang kan yang lagi ngetop April DA7 ya kan. Itu kan sama-sama dari Cirebon. Begitu luar biasa nih Dede April. Begitu kan Bu Wiwin. Masya Allah. Ya. Pak Ustadz apal Maggie Z di zamannya. Iyalah. Wiwin balad. Betul. Nok musnah tanda nih gaul ya. Masya Allah. Ustadz Eri Valen. Oke, kita lanjut. Elektronik lanjutan, siap. Pak Oding, Assalamualaikum Pak Yai. Semoga sehat selalu dan ilmu bermanfaat. Amin. Teh Mimin, ayo kita lanjut. Mantan pemain olahraga. Masya Allah. Teh Miswer, Maggie. Udah tuh, Teh disebutin semua. Yuk kita lanjut ya. Jadi baru satu tetes ketika kita senang di dunia, itu satu tetes dibanding dengan akhirat, itu lautannya. Makanya di surga tidak ada tidur. Kenapa di surga tidak ada tidur? Saking senangnya. Pengantin baru itu senang di dunia, tapi bisa tidur. Bisa terlupakan kesenangannya. Tapi nanti di akhirat, nanti di surga, tidak bisa tidur. Kenapa? Saking senangnya gitu Kang Akung. Waduh Pak Muhammad. Bukan Pak Muhammad. Beda lagi Pak Muhammad.
Ya, kata Pak Muhammad, Hamdan itu Maggie Z bukan. Masya Allah. Ya. Itu di surga. Jadi di surga itu tidak ada tidur. Kenapa? Saking senangnya. Begitu juga di neraka. Di neraka itu Pak Supri, saking ngerinya, saking sakitnya, itu tidak bisa tidur. Orang kita sakit gigi aja susah tidur. Itu baru satu tetes. Bagaimana kalau lautannya? Iya kan? Makanya di neraka tidak ada tidur. Terus merasakan sakit. Tidak juga ngantuk Pak Said. Tidak ada ngantuk. Nah ini Pak Bahrudin nih baru bergabung nih. Kemana aja nih Pak Bahrudin nih? Masa Barsa kemana nih? Belum kelihatan juga. Tuh gitu. Jadi ilal jannah. Ya. Jadi amal soleh itu adalah sebaik-baik penuntun, sebaik-baik tali, sebaik-baik pegangan gitu untuk menuju surga. Itu. Makanya beramal soleh lah. Gitu. Pak Marsha. Marsha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, begitu ya. Nah, mudah-mudahan. Setiap jam berapa Ustadz? Setiap jam 7:30 mulainya. Cuman hari ini tadi jam 8 ya. Pak Saimur Sadik betul Tad, nggak ada. Nggak ada ya. Jadi tidak ada. Tidak ada tidur di akhirat itu ya. Karena saking nikmatnya penduduk surga dan saking sengsaranya penduduk neraka. Jadi tidak ada kesempatan untuk tidur. Ya. Pengantin baru yang begitu nikmat, enak, itu bisa tertidur sehingga terlupakan kenikmatannya. Ya, orang yang lagi sakit gigi itu masih bisa tidur sehingga terlupakan rasa sakitnya. Tapi di neraka tidak ada. Tidak ada sama sekali. Elektronik Sukowono, Jember mana Ajunantan. Apa maksudnya nih Pak? Pak Marsha baik, sampai jam berapa sepil kitabnya Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad ya. Ini itu ada di atas ya. Ini kitabnya. Ya, dan sekarang kita lanjutkan di referensinya di Tazkiyatun Nafsi ya. Oke, tapi masih bab ta'rifut tazkiyah ya. Awas bukan takziah. Nanti beberapa pengertian ini ya. Ya, rencananya ada sorogan kitab Tazkiyatun Nafsi ya, mudah-mudahan nih. Yuk, sekarang kita coba referensinya ya. Jadi hari ini kita nambah 2 ya. Yang pertama adalah ibadah. Bahwa ibadah itu puncak pengagungan kepada Allah Ta'ala. Lebih baik ya. Khairu, sebaik-baik, maksudnya sebaik-baik perdagangan. Kenapa? Nah, di sini penjelasannya, hiya ma ta'uddu litijarati minal mal. Kemudian wal amalu sholih khairu qaidin ilal jannah. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa seperti ini begitu ya. Oke. Oh, iya paham. Jadi Jember Pak Purwakarta kalau. Pak Munako berarti ibadah sifatnya mutlak ya. Maksudnya gimana? Sifat mutlaknya Pak Munako. Ya. Jadi pengagungan yang tertinggi, ada puncak begitu ya. Setiap hari Selasa hingga Jumat Pak Marsha ya. Nah ini Mbak Aham juga hadir. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibadah yang bukan hanya sholat saja. Betul Pak Munako. Betul. Banyak halnya. Makanya coba kita nanti lihat di referensinya ya. Pak Hadi Waluyo 76. Assalamualaikum Yai. Hadir, maaf telat. Kayaknya Makaryo ini. Pak Hadi Waluyo kayaknya Makaran nih, Kang Dendo Makaryo. Bu Mira juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerupuknya Bu Mira.
Luar biasa nih kerupuknya ya, Masya Allah. Renyah, renyah, renyah. Masya Allah. Mbak Aham hadir yai. Alhamdulillah. Oke, siap Mbak Aham. Yuk kita coba berikutnya ya. Kita ambil dari referensinya. Kang Dendo coretan jenderal. Apa tuh? Nok Musna jadi penasaran dengan kerupuknya tuh. Bu Mira katanya penasaran, katanya Nok Musna ini. Cuma Nok Musna jauh ini ya. Masya Allah. Oke ya, kita coba. Nah. Aceh hadir, Masya Allah. Siapa nih Aceh nih? Syaikul Khair, Syaikul Khair. Bu Mira hayu COD tuh. Ayo, tuh. Bu Haji Hani tuh ingin tuh. Bu Mira, Bu Haji Hani kemarin tuh udah ngomong-ngomong. Mbak Yunian, assalamualaikum Mbak Yayin. Derek ngaus monggo Mbak Yunian. Sehat selalu Mbak Yunian. Pak Umar Faizi juga hadir lagi. Alhamdulillah Pak Umar. Sehat selalu Pak Umar ya. Pak Umar Faizi alhamdulillah hari ini hadir lagi. Bentar ya, saya cepit dulu. Nah. Wah, ini tulisannya gede banget. Nah, begini ya. Bentar dikanjel dulu. Biar nyambung. Nah, biar rata. Nah. Pak Husni Badarudin, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Tuh Bu Endah mau, katanya saya juga mau. Siap Bu Mira, order kerupuknya. Ya, Bu Miranya kasih nomor HP-nya. Yang mau kerupuknya, yuk Munadi Akhirat tuh baik tuh, lihat. Biar COD. Masya Allah, yuk kita siap di sini ya. Mbak Ella Badri, assalamualaikum Pak Ustadz. Kemana aja nih Mbak Ella? Masya Allah, waalaikumsalam Mbak Ella. Pak Munako, Yai Punten yang dibaca berarti, aduh kelewat. Pak Hadi Waluyo, masih libur Yai. Yai kemarin habis berobat. Waduh, kenapa? Pak Hadi Waluyo kenapa kok bisa berobat? Pak Marsa, kerupuk apa Ustadz? Aduh, gimana sepilnya gak ada kerupuknya ya, Masya Allah. Munadi Akhirah, Bu Mira ditunggu katanya, Masya Allah. Pak Munako, yang dibaca 2 kitab Yai. Oh ya, hari ini referensinya dari ini ya, Tazkiyatun Nafsi ya. Ini udah saya tulis di atas ini. Ini kitabnya apa Ustadz? Punten ini ada namanya nih, tuh. Kelihatan kan? Yang biru apa hijau? Biru kan? Bu Endah, kirim kerupuk ke Bu Endah nanti sampai ke Sang Dermawan. Oh, Bu Endah sampai ke Sang Dermawan. Sang Dermawan siapa nih? Pak Haji Muhammad kemana nih? Sang Dermawan nih belum hadir. Apa HP-nya nih? Muter-muter nih. Punya Al-Ghazali Pak Ustadz? Bukan. Ya. Nah, ini. Aduh. Ini Ustadz. Ya. Oke ya. Kita siapin dulu. Nah, kita mulai dari mana ya? Ini masih berkaitan ya, insya Allah ya. Nah, di sini ada penjelasan begini nih. Tadi kan kita lagi bicara tentang ibadah ya, bahwa ibadah itu nihayatu tadi ya.
nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Jadi puncak pengagungan Allah Ta'ala. Itu. Puncak pengagungan Allah Ta'ala. Nah, seseorang itu bisa puncak, bisa nyampe puncak ketika jiwa kita bersih. Begitu. Dan di dalam jiwa itu punya sifat-sifat. Begitu kan. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Begitu. Makanya di sini dalam penyebutannya wala budda minat ta'kidi huna, ini tentunya harus dari atas ya sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa kita potong di tengah. Annahu laisa al muradu, di sini ada annahu ya, kita mulai dari sini. Laisanya adalah calon untuk khobar anak ya, kebetulan berbentuk laisa. Berarti ada isim laisa dan ada khobar laisa. Maka karena laisa itu akhirannya fathah, maka dia menyimpan domir huwa. Nah, domir huwa itu belum bisa menjadi isim laisa. Ini teh, itu ada namanya teh di sini. Nah ini, yang atas nasaihul ibad, ini yang keduanya ini. Nah, ya. Jadi maka dibaca al-muradu. Ini al-muradunya itu isim laisa. Bitazkiyatin nafsi. Jadi bahwasannya pencucian jiwa itu laisal muradu. Bukanlah yang dimaksud dengan pencucian jiwa itu adalah. Nah, ini di sini berarti calon khobar laisanya ya. Nah, maka dibaca iqtilaul awsofi. Iktila. Iktila itu bisa diarti katakan mencabut ya. Jadi mencabut. Yang disebut mencabut itu seperti begini. Ada tanaman kecil, misalkan tomat ya Kang Akum ya. Tanaman tomat dicabut. Kalau pohon nggak bisa dicabut ya. Kalau tanaman itu bisa dicabut. Betul Pak saya. Jadi iktila ul awsofi. Jadi mencabut sifat-sifat ya begitu kan ya. Nah, mencabut sifat-sifat al-madmumati minha darinya ya begitu ya. Jadi mencabut sifat-sifat yang buruk dari jiwa. Tidak begitu. Jadi yang disebut membersihkan jiwa itu bukan mencabut. Tahu mencabut ya. Tadi seperti tanaman tomat, ketika dicabut itu sampai akar-akarnya sehingga mati. Tidak tumbuh lagi. Begitu kan? Nah, makanya di sini maknanya adalah laisal muradu bitazkiyatin nafsi iktilaul awsofi al-madmumati minha. Jadi yang dimaksud dengan pencucian jiwa itu bukanlah pencucian jiwa itu mencabut sifat-sifat yang tercela dari jiwa. Bukan, tetapi ini loh yang benarnya. Nah, nanti ke depannya ya. Alasannya ini, li'anna hadza, linya huruf jar, anaknya adalah isim, anaknya adalah akhwatnya inna. Ya, maka depannya dibaca isim anak hadza. Karena bahwasanya hal ini tuh berarti yang dimaksud menyucikan jiwa itu bukan mencabut ya semua sifat, bukan mencabut semua sifat yang madmumah, bukan. Alasannya li'anna hadza, karena bahwasanya kalau mencabut begitu semua sifat itu yukhalifu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Dibaca tobi'ata maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, an-nafsi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Yukhalifu tobi'atan nafsi ini adalah khobar dari anna.
Jadi alasannya karena bahwasanya hal itu ia berbeda, ya, berbeda terhadap hakikatnya jiwa, bukan berbeda ya, apa namanya, bertolak belakang lah ya begitu ya, bertolak belakang atau menyimpang dari tabiat nafsu, wasifatiha, dan sifat-sifatnya jiwa. Nah begitu. Ditambah lagi wa khoso isiha. Khoso isi itu karas, apa ya, karakteristik lah begitulah kerennya Kang Dendo. Apa nih Pak Oding nih? Pak Yai, maaf mau tanya soal syarat cinta. Cinta kepada siapa nih? Pak Oding belum selesai. Terusin dulu Pak Oding. Begitu Kang Dendo. Jadi dan karakter apa loh? Waduh, karakteristik. Ngomongnya juga susah Bu Wiwin. Nah, jadi khoso isi ha gitu kan. Begitu kan? Jadi bertolak belakang dengan tabiat nafsu, sifat-sifat bertabiat jiwa dan sifat-sifatnya jiwa dan karakteristiknya jiwa. Allati, nah ini allati adalah isim mausul ini sebagai naat ya. Yang khalaqa Allahu alaiha, yang Allah telah menciptakan jiwa itu alaiha, atas sifat-sifat itu, begitu kan, atas karakteristik itu gitu. Jadi bertentangan gitu. Jadi kalau seseorang membersihkan jiwanya itu bukan hilangnya sifat madmumah, bukan, karena itu bertentangan, begitu kan ya, bertentangan dengan apa yang sudah Allah ciptakan terhadap jiwa. Jadi di dalam jiwa itu, di situ sudah nempel. Ini kan ala ya, ala itu kan nempel gitu. Jadi watak-watak sifat-sifat lah begitulah ya, karakteristiknya jiwa itu ya ada madmumah begitu. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Iya. Jadi ada madmumahnya begitu. Nah, maka wa innama. Nah, ingat, innama itu adalah kafah wa makfufah. Ya. Maka depannya ketika isim maka dibaca mubtada, ketika fiil ya berarti fiil fa'il maf'ul. Karena innama itu maknya ini menggugurkan amil inna. Begitu kan ya? Menggugurkan amil inna. Nah, jadi baru di sini dibaca khobarnya. Ghalabatu sifatil khairi. Satu lagi, wadobatu sifatis syarri. Nah, ini yang benernya ya. Jadi sesungguhnya yang dimaksud hanyalah, begitu kan? Ghalabatu sifatil khairi. Ghalabah itu apa? Memenangkan sifat-sifat kebaikan. Nah, wadobtu sifatis syarri, dan mengendalikan sifat-sifat keburukan. Itu yang dimaksud tazkiyatin nafsi, pencucian jiwa. Tapi belum selesai. Wa taujihiha, dan mengarahkannya bima yurdi. Nah, maka binya huruf jar, emanya isi mausul sebagai majrur. Yurdi ini fi'il mudhari. Aradha yurdi, berarti fi'il mudhari majid satu. Ya. Maka depannya dibaca fa'ilnya Allahu subhanahu. Nah, yurdillahu subhanahu ini adalah silah mausul dari emak. Ya. Dan begitu
taujihiha, ya, taujih ya, karena ikut ngejer ya. Oh enggak ngejer berarti. Di sini maktufnya dobtu. Nah, tadi bacanya itu kan, berarti ini wa taujihu ha begitu. Bima yurdillahu subhanahu. Nah gitu. Apa taujihu ha? Taujih itu artinya mengarahkan ya. Dan mengarahkannya bima dengan sesuatu yang Allah ridhoi, Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Tuh, begitu. Meridhoinya boleh begitu ya. Itu yang disebut tazkiyatun nafsi. Jadi penyucian jiwa itu bukan mencabut sifat-sifat madmumah. Tetapi yang dimaksud itu memenangkan sifat-sifat baik dan mengendalikan sifat-sifat buruk dan mengarahkannya kepada sesuatu yang Allah ridhoinya. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, maka ibadah kita bisa mencapai nihayatu ta'zimillah yang tadi ya. Mana ya tadi? Nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Tuh, begitu. Nyambung? Nyambung nggak? Nyambung Kang Akung, Kang Dendo, Bu Wiwin. Nah, begitu ya. Dan nanti di kitab ini memang diceritakan bagaimana nafsu. Nafsu itu apa sih? Nah, gitu kan. Nah, nanti di sini ada beberapa definisi ya. Beberapa yang dimaksud itu ada 4 ya. Ada 5. Nafas itu ada 5 ya. Maknanya itu ada 5. Tuh. Jadi ada yang bimakna ruh. Ada juga yang kedua bimakna zat. Ya. Juga yang ketiga, mana yang ketiganya? Oh, ini keterangannya ya. Nah, harus berbalik sini. Nah, itu ada juga bimakna al-quwa. Ya, juga ada juga bimakna al-qalb. Nah, dan yang terakhir bimakna wal khairi wasyarri fil insan. Nah, itu. Nah, itu ya. Oke, kita ulang lagi tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mana tadi? Nah, begitu. Jadi jangan sampai Giyai Afan Yai Khososi kok ada apa nih? Apa nih Kang Indo? Apa Bu Win apa tadi? Bu Mayang. Amin. Kumbang 1, Assalamualaikum Yai, semoga selalu sehat dan apa nih, dan Bapak Ibu. Pak Munako apa nih? Neranginya sangat teliti dan jelas sekali Yai, Masya Allah. Pak Munako terima kasih. Kang Dendo, khoso isi kok enggak khos apa nih? Nasab Yai, karena menjadi mudhof. Nah ini dimudhofkan. Ya. Dari sini kan Kang Dendo. Nah, tadinya pertama gimana tadi saya bacanya? Li'anna hadza yukhalifu tabi'atan nafsi, begitu kan? Terus wasifatiha, begitu kan? Wa khosoisiha allati khalaqahallahu alaiha. Bener kan? Buyang Pak Ustadz, buyang apanya nih? Buyang apanya Bu Wiwin? Nah, ini kan lagi cerita begini Bu Wiwin. Tadi kan bahwa yang keberapa itu? Yang ibadah itu. Yang ibadah itu yang keberapa sih?
Kemarin itu cerita apa sih? Pertamanya itu. Nah, di sini kan dari pertamanya di Nasoihul Ibad itu makalah yang kelima ya. Ilmu itu sebaik-baik yang diwariskan, begitu kan? Kemudian yang kedua adab, itu sebaik-baik apa kemarin tuh makaryo. Kemudian takwa sebaik-baik bekal, gitu kan? Terus berikutnya yang barusan tadi ibadah ya. Nah, ibadah itu adalah sebaik-baik dagangan, begitu kan? Ibadah itu sebaik-baik dagangan. Apa itu ibadah? Nah, ibadah itu nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Begitu kan? Bahwa ibadah itu puncak dari pengagungan Allah Ta'ala. Begitu, Bu Wiwin. Nah, seseorang akan merasakan bahwa ibadahnya itu menjadi puncak, gitu. Puncak pengagungan ketika jiwa kita itu bersih. Begitu nih Bu Wiwin, kalau dirinci ya. Berarti jiwanya itu adalah bersih. Nah, baru di sini jiwa bersih itu yang bagaimana sih? Nah, begitu Wiwin. Maka di sini dijelaskan yang dimaksud pencucian jiwa sehingga jiwa menjadi bersih itu bukan sifat madmumah yang ada pada jiwa itu lepas. Ya, makanya di sini tadi pengertiannya tilaul ausofi, ya, pencabutan sifat-sifat al-madmumati minha, begitu Bu Wiwin. Ya, jadi yang dimaksud dengan pencabutan di situ seperti tadi saya gambarkan, kalau kita mencabut tomat, ya, mencabut tomat, tanaman tomat itu ketika dicabut maka akarnya ke bawah sehingga tomat itu tidak tumbuh lagi, begitu kan? Nah, pengertian pencucian jiwa di situ tidak seperti itu. Kalau pengertiannya seperti itu bertolak belakang dengan tabiat jiwa, gitu. Di sini alasannya li'anna hadza yukhalifu tabiatan nafsi. Jadi karena hal ini gitu. Hal ini tuh kalau dicabut gitu Bu Wiwin. Menyimak nggak nih Bu Wiwinnya nih? Menyimak nggak? Biar jelas gitu kan. Kalau dicabut berarti dia bertolak belakang dengan tabiat tabiat jiwa. Dengan sifat-sifatnya juga. Dengan karakteristiknya juga. Yang Allah telah menciptakan jiwa itu alaiha. Atasnya. Maksud atasnya tuh ada sifat-sifat madmumah. Begitu kan Bu Wiwin? Ya. Ketika pembersihan jiwa itu, madmumah ini tidak hilang. Terus bagaimana ini? Wa innama al-maqsudu ghalabatu sifatil khairi wa ghabtu sifatil syarri. Terus satu lagi, wa taujihuha bima yurdillahu subhanahu. Diulang lagi. Jadi wa innama al maksudu, sesungguhnya yang dimaksud dengan tazkiyatun nafsi, yang dimaksud dengan pencucian jiwa itu hanya, nah ini kalau inama itu kafah wa makufah, ghalabatu sifatil khairi, memenangkan sifat-sifat baik. Jadi sifat baiknya menang. Begitu. Jadi kalau orang jiwanya sudah bersih, maka sifat-sifat baiknya itu yang muncul, yang tampil gitu Bu Wiwin. Contoh,
ketika Bu Wiwin ada yang ngomong tuh, kamari pakai kerudung eta, ayana pakai kerudung eta deui. Terus Bu Wiwin denger tuh. Kalau bersih jiwanya, Bu Wiwin tidak akan marah. Kenapa? Sifat-sifat baiknya dimenangkan. Coba kalau tidak bersih jiwanya. Saya ngomong naon tadi. Nah, begitu. Maka jadilah pertengkaran. Tuh Nok Musna nggak ngerti tuh. Apa itu deui? Lagi gitu. Gini Nok Musna kalau bahasa Indonesianya. Kemarin pakai kerudung itu, sekarang kerudung itu lagi, terus kedengeran sama Bu Wiwin tuh. Kalau Bu Wiwin hatinya bersih, berarti kan tazkiyatun nafs itu jiwanya bersih, begitu kan? Maka ghalabat tuh sifatil khairi. Jadi sifat-sifat baiknya tuh menang, gitu. Ya, jadi tidak marah, malah tersenyum begitu. Begitu. Nah, Ustaz, nyambung kan? Terus sifat buruknya bagaimana? Wadob tu sifat syarri. Sifat-sifat buruknya bisa dikendalikan, disetir, gitu. Ini nggak boleh muncul, bukan hilang. Ya, makanya tadi iktilaul awsofi. Jadi yang dimaksud dengan pencucian jiwa di situ bukan pencabutan sifat-sifat madmumah, tetapi sifat-sifat yang buruknya itu bisa dikendalikan. Kalau hilang berarti yukholifu, ya, berbeda, bertentangan dengan tabiat jiwa. Kenapa? Karena Allah menciptakan jiwa itu alaiha. Ada madmumahnya, ada juga mahmudahnya. Ada sifat tercelanya dan ada sifat terpujinya. Pak RT kita datang. Pak Bram Bastian. Masya Allah. Sehat Pak Bram Bastian. Begitu. Bisa nyambung? Pak Bahrudin mana suaranya Pak Bahrudin? Kok nggak kedengeran nih suaranya? Nah, Kang Dedo jelas, Bu Wiwin jelas. Apa nih? Saya bacanya apa sih tadi? Mana sih? Iya, tadi saya bacanya apa teh? Tabiatan nafsi wasifa tiha wa khoso iso ya. Oh iya, boleh. Benar. Silakan ya. Tadi saya bacanya apa? Wa khoso iso kan? Nah, Bu Win baru nyambung. Iya. Ya. Jelas ya, nyambung. Cuma prakteknya harus bertahap ya. Lah ya iya. Ya iyalah. Wasifati. Jangan sifata teh. Kenapa sifati? Kenapa sih? Kok sifata? Sifat-sifat ya. Ya. Jama' mu'anas salim. Kalau jama' mu'anas salim tidak mengenal fathah. Nasabnya kasro, jernya kasro. Begitu ya. Nah begitu. Terus mana lagi tadi? Nah udah kan? Nah begitu. Bu Wiwin ya. Kang Dendo udah clear? Mana tadi Kang Dendo? Saya tuh kadang maksudnya fathah, mulutnya jadi kasro gitu Kang Dendo. Sudah hal biasa ya. Kang Dendo seperti Pak Hadi ya, pendekar berhati lembut. Iya siap. Begitu. Nada sikah. Ya jama mu'anats salim. Betul.
Ya, nyambung kan Bu Iwin sekarang? Puyeng nggak sekarang? Nggak puyeng kan? Nah, itulah yang disebut pencucian jiwa. Makanya ada, kalau kita pelajari dari awal, luar biasa itu. Ya. Jadi tazkiyah itu maknanya 3. Ya. Bisa tumbuh, nama itu tumbuh. Ya. Bisa juga maknanya zakat, pencucian. Bisa juga al-barokah. Itu maknanya 3, keberkahan. Gitu. Makanya orang yang jiwanya bersih, itu dia akan tumbuh. Nah, dia akan semakin bersih. Dan dia semakin dalam keberkahan. Itu. Makanya ada yang disebut zakatul mal. Ya kan? Istilah zakat mal. Apa itu zakat mal? Nah, gitu kan? Berarti ketika kita mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu sodako wajib ya namanya, maka harta pasti bertambah. Maka hartanya akan menjadi bersih dan akan mencukupi karena keberkahan. Nah, begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tumbuh bersih berkah. Betul Pak Said. Itu yang disebut dengan tazkiyah. Ya. Kalau hati kita betul-betul bersih, jiwa kita bersih, itu sama. Tumbuh, bersih, berkah. Ya, karena tazkiyah itu maknanya 3. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita lebih paham ya. Masya Allah. Nah, begitu kira-kira Bu Iwin. Ya. Jadi, materi hari ini kita naik 2 untuk nasoihul ibadnya. Jadi, yang pertama tadi ibadah ya. Bahwa ibadah itu adalah nihayatu ta'zimillahi ta'ala. Puncak pengagungan kepada Allah Ta'ala lebih baik atau sebaik-baik dagangan. Tuh. Tahu dagangan kan? Ya, dagangan itu ma tu'addu littijarati minal mal. Gitu. Jadi sesuatu yang dipersiapkan untuk dijual belikan berupa harta. Gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita nanam tadi, contoh 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka nilai 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Begitu. Nah, kita bisa melakukan ibadah itu dan kita pasti akan mendapatkan nilai harga lebih berharga daripada dunia dan isinya ketika hati kita, jiwa kita itu bersih, begitu Bu Iwin. Ya. Ya, ketika kita melakukan ibadah tidak dibarengi dengan hal-hal yang tercela, begitu kan? Misalkan ria, sombong, begitu kan? Tidak ada. Itu yang menjadi bernilai. Ya, makanya disebut puncak keagungan, puncak pengagungan kepada Allah. Dan amal soleh itu lebih baik, atau amal soleh itu sebaik-baik penuntun menuju surga. Ya, makanya mudah-mudahan kita selalu perbaiki amal-amal kita sehingga kita menjadi orang yang lebih cepat datang ke surga. Kenapa? Karena dituntun oleh amal baik. Ya. La tadkhulunal jannah. Tidak akan kalian masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minuna, dan kalian tidak disebut orang yang beriman. Hatta tahabbu, sehingga kalian rukun. Rukun, akur, damai dengan dirinya, dengan orang lain, dan dengan Allah.
Begitu. Akur dengan Allah itu bagaimana? Sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dan apa yang diberi semua diterima. Itu namanya akur dengan Allah. Akur dengan orang lain. Tidak ada pertengkaran dengan siapapun. Kemudian akur pada diri sendiri, yaitu mampu membuat jiwanya bersih. Begitu. Maka kita termasuk ahli surga. Nah begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita bisa gitu. Begitu ya, Masya Allah. Nyambung kan? Ya, oke. Lihat sendiri aja ya, sahabat tadi yang nanyain tuh, boleh disepil. Nah, gitu kan? Nah, itu. Insya Allah, mudah-mudahan dijadikan referensi. Ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Begitu ya, saya ada offline untuk siap-siap. Pak Abdul Hamid sampai selesai Pak Munako punten nyai kitab Tazkiyatun Nafsi mu'alifnya sinten. Oh iya. Ini lihat aja Pak ya, nanti disepil aja biar mantap gitu kan. Nah, itu boleh dijelaskan udah. Oke. Nah, Sang Dermawan kita nggak hadir hari ini ya, kemana ya? Oh, ini beliau. Ini beliau Pak Haji Muhammad Samsuri. Alhamdulillah, Masya Allah. Mana salamnya nih Pak Haji? Apa tadi udah masuk nggak saya sapa nih? Gimana Pak Haji? Sehat selalu Pak Haji, Masya Allah. Ya, kita tambah referensi baru ya. Tazkiyatun Nafsi. Sepertinya sudah saatnya gitu. Jadi saya ambil sekarang ya. Itu. Jadi ada banyak nih. Mudah-mudahan semakin semangat ya. Hadir kelewat, wahai. Masya Allah Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji, Masya Allah. Oh sepi lagi boleh-boleh. Nanti saya cepitnya dilepas dulu ya. Nah, oke, cepitnya lepas lagi. Nah, ini boleh. Nah, seperti ini kitabnya ya. Insya Allah dijadikan referensi ya. Karena sudah saatnya kita bersih-bersih gitu. Kemarin baru materi-materi pelajaran, sekarang materi-materi jiwanya. Begitu kan Kang Dindo? Bener nggak? Kang Akung. Pak Muhammad, mana nih Pak Muhammad suaranya? Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin? Nggak ada komentar. Ini Pak Bahrudin, mudah-mudahan sakit giginya sembuh. Nah, begitu Pak Bahrudin ya. Masya Allah. Iya Kang Yai, Kang Akung nih baru balas nih. Pak Haji Muhammad sehat selalu Pak Haji. Mudah-mudahan ya rezekinya lancar. Begitu. Pak Barudin ada Pak Guru, Mas. Pak Ahmad Rifai luar biasa ya. Semoga makin sejahtera. Amin Pak Ahmad Rifai. Ya dari tadi sepertinya Pak Ahmad Rifai tadi kelewat ya mungkin ya. Mbak Erlina jazakallah. Pak Muhammad terlepas komen tadi, Masya Allah. Nok Muzza tetap semangat ya Pak Haji Muhammad. Bu Hajah Mimin kirim kitabnya tuh, Masya Allah luar biasa. Kang Dendo siap. Temiswer siap. Pak Ahmad Rifai ya Robbal Alamin. Pak Hamid 60 syukron ilmunya Pak Muhammad. Terima kasih Ustadzku, Masya Allah. Kang Akung masa Barsa mana nih? Kang Dira juga hadir ternyata ya. Sehat selalu Kang Dira. Pak Barudin sehat selalu ya. Pak Muhammad kitabnya boleh order, boleh Pak Muhammad siap. Pak Ahmad Ustadz Azhari ya saya apa ini mau kitabnya monggo. Boleh nanti saya orderin ya. Ya yang asli yang begini ya, yang orinya. Pak saya matur nuwun. Pak saya sehat selalu Pak. Pak Iwan, ternyata Pak Iwan hadir. Assalamualaikum Yai. Mohon maaf nggak hadir ngaji Yai. Sehat-sehat Yai. Mohon amalan Sya'bannya Yai. Oh siap. Nanti ada sholat 100 rakaat ya. Nanti pas di nisfu Sya'ban. Nanti kalau sudah dekat, nanti saya kasih kabar ya. Pak Iqbal juga hadir alhamdulillah. Kang Akung mau boleh, silakan DM semua.
Pak, saya amin. Pak Haji Muhammad, mangga Kang Akung pesen 2 siap. Ya, Kang Akung, salat 100 rakaat nanti di nisfu Sa'ban ya. Nanti amalannya saya kasih kabar lagi. Mudah-mudahan kita bisa lulus yang sekarang ya. Waktu tahun kemarin nggak lulus, mudah-mudahan tahun ini lulus. Ketika sudah lulus 100 rakaat, ada salat berapa rakaat itu kecil. Begitu Kang Akung, Kang Dendo. Oke, siap ya. Nanti kalau sudah dekat. Nada sikah, nada sikah. Itu bacanya bebas ya Ustadz. Bacaannya, bacaan apanya nih? Yang 100 rakaat. Yang mana nih Pak? Ada ketentuannya ya. Kemudian user 67890, terima kasih ya ilmunya. Izin pamit duluan. Mangga. Pak Basir, ada YouTube-nya, ada Pak Basir. Boleh ditulis MT Baris ya, boleh ditulis MT Baris. Nah, nanti dari sini diupload di YouTube. Pak Iwan, alhamdulillah turnuun Pak Yai siap. Nada sika itu kan kitabnya nggak ada harokatnya. Oh ya, oh gitu maksudnya. Iya, nanti kita belajar di sini Pak ya, Pak Iwan. Nah ini MT Baris ya yang mau tahu YouTube-nya. Teng Iswar siapin Syukro buat hitungan. Masya Allah masih inget nih. Teng Iswar. Pak Basir terima kasih Pak Basir. Teh Mimin alhamdulillah sampai selesai ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu Teh. Bu Nani hadir lagi alhamdulillah. Bu Nani Umi Pro Jatiluhur. Nah assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Gimana Bu Nani? Nanti saya kalau jadwal ke Jatiluhur mau lewat nih nanti ya Bu Nani ya. Masya Allah. Bu Mimin, Teh Mimin terima kasih ya, amin. Kang Akung siap nambahin biar nggak habis-habis. Oke, cukup hari ini kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Pak Haji Dede juga alhamdulillah sampai selesai ya. Masya Allah. Bandung ya Pak Haji Dede ya. Abah Oji juga hadir sampai selesai alhamdulillah. Mbak Malia ternyata hadir juga. Pak Munako berkayai amin. Aduh siapa ini yang hijau? Aduh kelewat lagi nih siapa nih? Chat Kiki amin ya robbal alamin. Baskot KM29 Pak Haji Mamat. Baskot nih alhamdulillah nih istiqomah nih. Harus dikunjungi nih Pak Haji Mamat Baskot. Kalau Pak Haji Mamat lewat Bogor mampir. Nada sika bisa buat live belajar baca dan tarjim Ustadz. Mangga, boleh. Kalau nada sikah mau tahu caranya itu ada di bio saya, di situ ada produk digital ya. Itu ada al-iklan 1, nanti diklik aja. Nanti ada keterangan dari sayanya, jadi ada tulisannya dan ada keterangannya dari saya ya, pakai suara gitu. Mudah-mudahan sama seperti kita belajar. Pak Haji Muhammad insya Allah nanti ke Baskot. Nah ya pokoknya kalau Pak Haji lewat Bogor mampir ya. Baskot luar biasa nih beliau di istiqomah juga. Pak Diwalu alhamdulillah terima kasih ya ilmunya. Makaryo. Pak Hadi Makaryo Pak Hadi. Siap Pak Hadi ya Masya Allah. Kata Kang Dendo pendekar santun. Pak Jimmy Palo matur nuwun Yai siap. Mudah-mudahan Pak Jimmy tetap semangat. Kang Abdul Papua mana nih sampai selesai enggak nih? Pak Adi habis operasi Yai. Oh, habis operasi apa nih? Aduh, aku nggak tahu nih. Pak Rafri juga sampai selesai. Tadi siapa nih kelewat? Baskot, siap Pak Abdul Hamid. Oh, cara tradisional. Apa tuh? Bekam. Bu Mesaro, terima kasih ilmunya. Oke. Oh, Kang Agung batu ginjal. Oh, begitu ya. Mudah-mudahan baik-baik ya Pak Adi. Kemarin saya lewat di Cikampek ya. Oh begitu. Mudah-mudahan berkah Pak Hadi ya. Mudah-mudahan segera membaik semuanya. Cukup hari ini saya ada offline. Kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa kan? Munadia Khira mana nih Munadia Khira? Sampai selesai nggak nih beliau nih?
Berobat batu ginjal ya, iya. Oh, berobat batu ginjal. Iya, iya, iya. Mana Munadia Khira ini? Bu Mira sampai selesai nih. Siap-siap nih Bu Mira. Sampai selesai Ustadz, siap. Tuh Bu Mira itu. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Masya Allah. Munadia Khira yang nanyain terus Bu Mira. Katanya penasaran katanya. Kalau saya bilang enak, insya Allah enak begitu. Pak Dira, amin. Yuk kita tutup ya.